Taiwan tanggal 9 Juni mencatat penambahan 274 kasus positif lokal dan 1 kasus impor COVID-19. CECC kembali menyuruhkan warga tidak bepergian pada masa liburan panjang Festival Pechun yang akan segera tiba, sementara pembatalan tiket mudik untuk kereta TRA dan THSR terus meningkat. Sementara itu, kasus positif dalam penularan komunitas di 5 perusahaan elektronik di Miaoli telah bertambah menjadi 282. Fox Semicon mengumumkan penghentian operasi 3 hari setelah 5 pegawainya diketahui tertular, sementara hasil rapid test 390 karyawan Acton Technology menemukan 6 karyawan positif. Pemkab Miaoli pun mengumumkan sejumlah protokol baru termasuk larangan keluar rumah bagi PMA. Ini dikritik diskriminatif karena telah menganggap PMA sebagai kelompok yang berpotensi terinfeksi. 我们台湾人怎么做，那移工怎么做就好了，根本不需要去区分移工应该要多做什么。 Menurut Asosiasi HAM Taiwan, larangan itu tidak hanya menganggap PMA sebagai kelompok rawan terinfeksi, juga mendampak 7 ribuan rumah tangga yang bergantung pada bantuan perawat lansia asing, maka mengimbau Pemkab menaati standar bersatu dari CECC. Di lain pihak, setelah CECC mengumumkan larangan bagi PMA untuk ganti majikan, lebih dari 1.000 pekerja kontrak Formosa Petrochemical tidak lagi diizinkan untuk bekerja di pabrik perengkahan nafta ke-6 miliknya di Yunlin. Perihal kekhawatiran ini, Pemkab Yunlin menegaskan regulasi tersebut bertujuan memudahkan pengendalian PMA bagi kontraktor dan tidak akan berpengaruh bagi PMA pabrik sendiri. Klaster penularan COVID-19 baru ditemukan di sebuah pabrik kertas di distrik Chonghe, New Taipei. Ketua pabrik sakit tenggorokan setelah tes PCR dikonfirmasi positif. 22 PMA Vietnam di pabrik segera menjalani pemeriksaan dan hasil tes PCR pada tanggal 8 menunjukkan 11 PMA positif tertular. 他们居住的地方几乎是会重叠，是变成都是密集接触者，所以我们就把1、2、3楼的移工现在目前是全部都让他们停工隔离。 Pabrik kertas telah untuk sementara ditutup sejak ketua pabrik terdiagnosis tanggal 6. Oleh karena juga ada hotel dan panti perawatan lansia di gedung bangunan yang sama, maka dikhawatirkan klaster penularan ini akan terus meluas. Saat melakukan pengetatan di lokasi rawan kerumunan, polisi kota Tainan tanggal 7 menemukan 6 PMA Vietnam sedang berkumpul. 2 darinya PMA kaburan, 1 darinya demam panas 38 derajat Celcius. Semuanya segera diantar ke stasiun pemeriksaan secara darurat. 发现了有6名的移工有群聚的状态，经清查身份之后，发现有2名逃逸外劳，其中1名更有感冒的症状，经警方量测。 确实发现有发烧高达38度。 Mengantisipasi penularan klaster seperti yang terjadi di perusahaan elektronik di Miaoli, sejumlah kebijakan telah diadopsi di Taman Sains di Kaohsiung dan Tainan di Taiwan Selatan untuk mencegah munculnya celah pandemi. Stasiun pemeriksaan darurat juga mulai beroperasi tanggal 9 pagi. Untuk tahap pertama bertugas melaksanakan rapid test terhadap 8.000 PMA sebelum Senin. Pihak manajemen Taman Sains juga telah merevisi sejumlah regulasi, merendahkan daya produksi dan melaksanakan pembagian jalur serta jadwal di asrama, berharap bisa mengurangi penularan semaksimal mungkin. Ada sekitar 3.000 nelayan asing di Tongkang Pingtung. Saat ini masa kontrak sekitar 30-40 darinya sudah habis dan banyak lainnya juga sudah hampir berakhir. Tapi karena protokol pandemi mereka tidak bisa pulang ke negara asal dan hingga kini telah menetap di atas kapal lebih dari setengah bulan. Sebelumnya, nelayan asing bisa pulang melalui pesawat setelah memasuki Taiwan dan menjalani karantina. Kini untuk mencegah nelayan kabur, kapten dan awak Taiwan sendiri juga terpaksa menetap di atas kapal, tidak bisa pulang rumah. Kalau kapten hendak turun kapal, seorang petugas keamanan harus ditempatkan untuk menggantikannya dan pada saat tertahan di atas kapal, upah para nelayan asing tetap dibayar. Menghadapi kesulitan para pelaku usaha, Pemkab Pingtung telah merencanakan sejumlah strategi, termasuk menambah hotel karantina khusus, namun berharap pemerintah pusat bisa membantu dalam isu anggaran.